Banyak yang bilang kalau ini hanyalah sebuah sampah, dan banyak yang belum tahu juga kalau sampah ini bisa menghasilkan banyak uang. Nah, di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah cara kreatif lagi bagaimana cara mendaur sampah, yaitu puntung rokok yang biasanya hanya dibuang saja. Dan ini nanti bisa kita manfaatkan sendiri atau bahkan bisa menghasilkan uang. Cukup bermodalkan dari bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama, di sini kita siapkan beberapa puntung rokok, atau bisa kita ganti dengan menggunakan rokok yang sudah kadaluarsa atau menggunakan rokok yang harganya murah teman-teman. Ini harganya cuma Rp10.000. Ini saya mendapatkan 16 batang. Jadi harga per batangnya cuma sekitar Rp625 ya teman-teman. Jadi ini nanti bebas bisa menggunakan puntung rokok, kemudian rokok yang kadaluarsa pun bisa. Nah, ini kita potong terlebih dahulu supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini, juga bisa ditulis di kolom komentar. Oke, ini sudah lumayan banyak ya teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya kita siapkan wadah. Untuk wadahnya pun bebas, nanti bisa menggunakan yang besar maupun yang kecil. Kita menggunakan wadah bekas saja. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Kalau puntung rokok nanti usahakan menggunakan puntung rokok yang kretek, bukan yang ada busanya ya. Kemudian untuk bahan selanjutnya kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan. Ini adalah Coca-Cola. Jadi cairan yang ada ininya teman-teman, ada kandungan khususnya ya. Jadi kandungan khususnya itu soda. Dan ini bisa kita ganti dengan menggunakan air biasa saja kalau misalkan teman-teman tidak ada Coca-Cola. Tapi saya lebih suka menggunakan Coca-Cola. Ini kita masukkan ke bagian wadah yang telah kita sediakan. Oke, sudah cukup. Kemudian kita tutup terlebih dahulu. Kita tutup rapat dan ini kita diamkan kurang lebih sekitar 24 jam. Nah, sambil menunggu cairannya tadi kita rendam, di sini kita siapkan botol. Untuk botolnya pun bebas, tidak harus menggunakan botol bekas Coca-Cola. Ini kita potong terlebih dahulu supaya nanti hasilnya lebih terlihat ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tandai pada bagian bawahnya. Nah, yang saya tandai ini kita potong terlebih dahulu. Oke, setelah selesai kita lubangi seperti ini, pada bagian tengah botolnya ini kita tandai terlebih dahulu pada bagian tengah seperti ini. Kemudian kita lubangi terlebih dahulu. Untuk melubanginya kita bisa menggunakan sekrup. Nah, ini sudah kita lubangi, tapi ini sekrupnya tetap kita pasang ya. Kita masukkan lagi. Kemudian kita mundurkan. Oke, seperti ini. Lalu kita pasang kembali ke bagian botolnya. Dan pada bagian botol ini, pada bagian sebelahnya yang setelah kita lubangi ini kita tandai lagi sebelah sini. Kemudian ini kita lubangi terlebih dahulu. Untuk melubanginya tidak harus menggunakan mesin bor. Kita bisa menggunakan paku yang dipanaskan atau ujung solder yang panas. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya. Setelah saya simpan kurang lebih sekitar 24 jam, kurang lebih hasilnya seperti ini. Warnanya semakin gelap. Kemudian untuk proses selanjutnya, ini cairannya kita saring terlebih dahulu. Kita sediakan wadah, kemudian kita saring. Nah, wadahnya di sini sudah saya sediakan, sudah saya tambahkan ini ya, batas maksudnya. Ini nanti cairannya tidak semuanya. Oke, sudah cukup. Ini sisanya masih banyak ya. Sebenarnya ini airnya bisa lebih banyak, Coca-Cola atau air putih biasa. Kemudian teman-teman di sini sudah saya sediakan juga
ada beberapa wadah. Jadi wadah ini sudah saya beri tanda juga. Sebenarnya cukup satu saja, cuma ini supaya nanti lebih terlihat ya teman-teman. Ini ada 4, harusnya 5 karena wadahnya habis. Ini saya menggunakan 4 saja, tapi nanti kita tambahkan 1. Nah, ini wadahnya sudah saya beri tanda, tandanya juga sama. Jadi ini batas dari air yang akan kita tuangkan. Ini kita isi dengan menggunakan air biasa terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan botol spray. Nah, cairan yang sudah kita siapkan ini kita campur ke dalam botol spray teman-teman. Ini untuk air putihnya nanti kita menggunakan 5. Jadi akan saya tambahkan nanti. Ini kita masukkan terlebih dahulu. Oke, takarannya sudah sangat pas sekali. Kemudian kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah juga, yaitu sabun cuci piring. Ini kita tambahkan sedikit saja ke dalam wadah yang sudah berisi cairan, kurang lebih sekitar setengah sendok ya, setengah sendok kurang sedikit. Oke, sudah cukup. Kemudian tinggal kita tutup saja. Dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Jadi ini adalah pestisida nabati yang bisa kita pergunakan untuk membasmi hama-hama tanaman yang merusak tanaman kita di rumah, di kebun maupun di sawah. Jadi fermentasi dari zat nikotin itu sangat ampuh sekali kita pergunakan untuk membasmi hama-hama tanaman kutu putih, ulat maupun hama-hama yang lainnya. Kemudian sabun tadi kita manfaatkan sebagai insektisida kontak ringan. Jadi supaya menempel dan hasilnya itu jauh lebih maksimal. Kalau untuk airnya ini tidak harus menggunakan air Coca-Cola. Jadi itu tidak wajib, kita bisa menggunakan air biasa saja. Ini bisa kita semprotkan. Usahakan menyemprotnya pada sore hari supaya kita menghindari penguapan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Kita fokuskan pada bagian yang terserang hama. Ini ya. Ini tanaman bonsai ya, bonsai pohon beringin kimeng. Jadi bisa langsung kita semprotkan. Kita semprotkan saja seperti ini. Jadi ini bisa kita kemas dengan bungkus yang lebih bagus. Kita bisa buat masal, kemudian bisa kita jual sehingga kita bisa menghasilkan banyak uang. Kemudian teman-teman, di sini saya mempunyai tanaman yang kurang sehat karena sering sekali ditinggal pergi dan jarang sekali disiram air. Nah, buat teman-teman yang sering sekali mengalami hal seperti ini, jangan khawatir. Kita bisa memanfaatkan botol bekas yang sudah kita modifikasi tadi. Pada bagian sebelah sini kita tambahkan skrup ya. Dan di sini kita lubangi. Caranya seperti ini. Kita kasih kayu, kemudian kita pasangkan saja pada bagian sebelah sini. Lalu tinggal kita isi air saja. Jadi botol bekas ini bisa kita manfaatkan sebagai dispenser air. Kita bisa lihat pada bagian sebelah sini ya, airnya keluar sedikit demi sedikit. Dan ini awet lama sekali. Jadi pada bagian sebelah sini bisa kita atur, bisa kita naikkan atau kita turunkan karena ada dratnya sehingga airnya tetap akan keluar. Nah, jadi kita tidak perlu takut ketika kita meninggalkan tanaman kita dalam waktu yang lama. Jadi tidak perlu setiap hari kita menyirami ya. Nah, tinggal kita tambahkan dispenser saja seperti ini. Cukup simpel untuk pembuatannya. Oke teman-teman, semoga dua ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka dua ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.